Agrowisata di SMKN 1 Tambin Selatan, Pendidikan Pertanian dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya pengabdian masyarakat ya tentang ekowisata ini yang dilakukan oleh akademisi dari FEB untuk melakukan akurat ya, ini nanti memberikan pencerahan buat kita bersama, sehingga pada saat kita nanti kedepannya arah visi misi kita arah ke sana, Bapak Ibu itu sudah punya mindset bahwa kita ingin menjadikan sekolah ini menjadi salah satu wisata di Tambin Selatan, khusus di Tambin ya. Mudah-mudahan nanti juga kami bersambut akan saya ceritakan pada saat nanti hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada investor Jepang mau datang ke sekolah. Kita sampaikan termasuk hari ini kita lakukan yang memberikan wawasan kepada kita semua Bapak Ibu dan guru itu mempunyai pemikiran yang sama. Sambutan dari Bapak Dr. Sarito Siregar SMA selaku Ketua Jurusan Promosi Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Potensi agrikultur pertanian ini bisa menjadi objek wisata. Apalagi kalau umpamanya nanti ini ditangani lebih fokus oleh kelembagaan pendidikan seperti ini, ya kan? Nah, jadi pemikirannya, ya kan, otaknya ada, ya kan, konsep-konsepnya lahir di situ, kemudian punya potensi fisiknya, yakni pertaniannya, gitu kan? Dan pertanian ini tadi seperti digambarkan oleh kepala sekolah itu luas sekali, tidak hanya tanam-tanaman, tapi juga peternakan, perikanan, kemudian juga yang namanya biota-biota itu ada yang langka dan seterusnya yang tentunya sangat menarik untuk nantinya mengundang pariwisata. Untuk itulah mungkin relevan sekali ini tema kita, tim kami mewakili tim pengabdian masyarakat dari UMKM untuk membawa topik tentang agro edu wisata. Melihat ke atas, langitnya cerah. Senang ketemu bukan sampean. Semoga menjadi manfaat dan berkah. Terima kasih. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Bapak Widartoko sekarang sudah hadir di layar Zoom. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wisata Pujon Kidul. Pemateri pada siang hari ini akan menyampaikan terkait bagaimana merintis agroedu wisata ini. Saya menginisiasi di tahun 2011. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada desa wisata, mulai pembentukan kelompok sadar wisata, kemudian Bu Desa Super Sejahtera sebagai badan yang mengelola kegiatan pariwisata, yang akhirnya mengantarkan Bukit Kidul sebagai salah satu desa yang mandiri, terutama di bidang pariwisata dan desa mandiri versi Kemendagri dan Kementerian Desa di tahun 2017. Baiklah para Bapak Ibu saya hormati, ini terkait pengertian pengelolaan terkait agroedu wisata. Jadi pengelolaan agroedu wisata adalah kombinasi antara pertanian dan pariwisata edukatif dengan tujuan memberikan pengalaman langsung kepada wisatawan atau pengunjung tentang pertanian sambil memberikan nilai-nilai edukasi dan hiburan. Jadi pada titiknya adalah bagaimana kita melibatkan langsung para wisatawan, tidak hanya bertujuan berkunjung, tetapi ada nilai edukasi terkait pertanian, sehingga ini menjadi lebih menarik lagi. Para Bapak Ibu saya hormati, sedangkan konsep terkait bagaimana edu agrowisata ini, yang pertama adalah interaktif edukatif, ya. Jadi adanya interaksi antara wisatawan dengan kegiatan yang dilakukan, dan nilai manfaat sosial dan ekonomi serta berkelanjutan sustainable-nya juga menjadi hal yang sangat penting. Di dalam kegiatan pengelolaan agroedu wisata itu ada 4A yang sudah menjadi
pemahaman umum di kegiatan pariwisata. Yang pertama itu adalah atraksi, kemudian yang kedua adalah aksesibilitas, kemudian yang keempat adalah amenitas, dan yang ketiga amenitas, yang keempat adalah ancillary service. Jadi ada 4 bersurat juga dengan salah satu kampus MUI selama 5 tahun. Bagaimana kita melihat bahwasanya sekolah kita memiliki landasan ya, yaitu 50 juta kurang lebih, yang dimana jika digunakan sebagai agrowisata itu sangat bermanfaat bagi bukan hanya untuk pelajar, bukan hanya untuk guru, tentunya juga dengan masyarakat ataupun dengan wisatawan dan lainnya. Nah, kita kembali ke pelajar. Saya ingin bertanya mengenai pelajar. Kita melihat bahwasanya sekali pelajar yang belum paham mengenai agrowisata, banyak sekali pelajar yang belum paham mengenai lingkungan, mengenai kebersihan atau segala macam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agrowisata dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa? salah satunya adalah penguatan SDM. Tidak mungkin kita akan mencapai sebuah tujuan agar siswa itu memahami apa yang menjadi konteks kita, gitu ya, apa yang menjadi tujuan kita, tetapi SDM atau pelaku pengelolanya tidak paham, gitu ya, tidak paham apa yang menjadi tujuannya, kan gitu ya. Oleh karena itu, saya rasa yang harus dilakukan yang pertama adalah melibatkan secara aktif itu siswa untuk terlibat langsung. Apakah juga ada dunia industri yang membackup dari desa wisata itu sendiri. Kemudian memang keterlibatan akademisi lah ya, kan di tempat Kami juga punya kewajiban melakukan penelitian. Di samping juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengabdian masyarakat. Dan program dosen wajib pengabdi ini adalah bagian dari program kebijakan dari universitas untuk mewajibkan dosen paling tidak 1 tahun itu punya 1 kegiatan pengabdian masyarakat. S1 Kami Selatan punya potensi yang sangat besar. Dari ini kita mencoba mengambil latar belakang mengapa agrowisata ini bisa diterapkan di SMK 1 Kami Selatan. Pertama memang potensi lahannya yang luas ya, karena kita sendiri di Purwakarta tidak punya lahan seluas ini ya, jadi ini menjadi potensi dasar yang menjadi hal yang sangat menentukan untuk bisa dilaksanakannya program ini di sekolah. Ya, punya lahan seperti diinfokan adalah 57,3 hektar yang tentunya yang sudah termampatkan mungkin baru 9% ya dari total lahan sekolah yang ada. Kemudian potensi lainnya yang dimiliki adalah SMK 1 Kami Selatan itu adalah sumber daya lokal yang melimpah. Nah, sumber daya lokalnya tentu saja termasuk adalah SDM-nya, yaitu siswa, para guru, para pendidiknya ya, yang tentu saja ini menjadi potensi yang sangat mendukung untuk kehadiran program agrowisata ini. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan dalam kegiatan agrowisata? Yang pertama di sini adalah pengunjung atau wisatawan itu bisa diajak tur, ya, keliling ya, kemudian juga diberikan edukasi mengenai pertanian apa yang ada di sini. Jadi ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan dalam konsep agrowisata. Jadi berkebun dari sini kan punya kebun apa nanti ya, ada semua teknik ini. Kemudian selain itu juga pengunjung atau wisatawan diberikan workshop atau lahan hasil bertani. Jadi dari hasil kebun yang ada lanjutannya, turunannya adalah dari pengolahan hasil tadi ya. Ini biasanya kalau misalnya sekolah udah pasti punya website. Nah, jadi situs websitenya itu ditaruh aja di link ini sendiri gitu. Tentu kayak misalkan mau masuk sekolah ini, tentunya nyari dulu profil sekolahnya tuh kayak gimana kayak gitu, dan buat visualisasi dari akun media sosial Instagram itu sendiri menurut kami itu sudah dicanangkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi bahkan kabupaten, kita melaksanakan pengembangan agrowisata. Kita pernah untuk melaksanakan pengembangan sekolah seutuhnya. Artinya itu program dari direktorat. Waktu itu kita senang juga Bu,
Orang-orang yang ada di dalamnya itu ya tepuk tangan, sering-sering kita makan bersama, karena sering-sering jamu tamu gitu, dan dananya ada. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, pergantian kepala sekolah, kan ada filosofi, kalau ganti presiden, ganti kurikulumnya, ganti pendanaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat sekolah ini akhirnya kan nggak dilirik orang lagi. Pengalaman itu bisa menjadi pelajaran. Mungkin kunci sukses dulu itu apa? Mungkin karena keberpihakan. Nah, sekarang permasalahan ketika apa ya istilahnya tuh kegemilangan dulu itu menjadi sirna itu apa? Itu kan itu jadi bahan pelajaran itu. Kalau kita lihat tadi dari kunci-kunci yang disampaikan dari Bapak Budi ya, dari Pocong Kulon, Kulon ya. Nah itu diantaranya adalah memperhatikan bagaimana agar terdapat atau terjadi keberlanjutan itu mungkin. Nah, di antara kuncinya keberlanjutan itu mungkin melibatkan masyarakat, melibatkan berbagai stakeholders. Nah, kita sekarang kira-kira stakeholders yang akan dilibatkan apa? Siapa gitu maksudnya? Tentu saja lingkungan sekolah internal, dan kemudian juga kita akan melibatkan lingkungan eksternal, masyarakat dan juga mitra-mitra. Nah, mungkin itu diantara hal yang bisa artinya mendukung keberlanjutan itu yang pasti. Diselenggarakan tanda tangan perjanjian kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan SMK Negeri 1 Tapin Selatan, di mana nanti kedepannya semoga apa yang kita bahas tentang agrowisata itu bisa menjadi keberlanjutan. Terus selanjutnya juga ada implementation arrangement (IA) terkait kegiatan kami hari ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat.